Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita sebagai orang yang beriman memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Bahkan dalam keadaan cobaan pun seorang mukmin selalu bersyukur karena dia maha tahu atau dia sangat mengetahui kalau Tuhannya tidak mengujinya kecuali dengan hikmah dan kemahadilannya. Maka seorang mukmin selalu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji dan puja kehadirat Allah dalam setiap keadaan. Juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Sang Pencipta Allah, orang yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, sehingga kita mengetahui apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah janjikan, apa yang Allah larang dan ancamkan. Dan ucapan ini sangat diperintahkan oleh Allah SWT dan juga dibalas dengan satu kali salam hormat bila orang mengucapkannya dengan 10 kali rahmat. Maka jadilah orang yang selalu memuja Allah, selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan bahasan dosa-dosa besar, saudaraku seiman, dan semoga Allah selamatkan kita dari semuanya. Dan pada malam ini insyaAllah kita akan bahas bab al-kiha atau bab tidak tahu malu. Setelah sebelumnya kita membahas tentang bab al-jahala atau kebodohan dalam agama. Bab ini diangkat oleh Syekh Muhammad bin Wahab dua buah dalil. Yang pertama adalah surah An-Nisa 108 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yardha minal qaul." Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Artinya mereka bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Padahal Allah berserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan Allah maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Artinya banyak orang berpikir bahwasanya dia bisa menyembunyikan dari manusia, atau mungkin dia menyembunyikan rasa malunya dari manusia tapi dia tidak malu kepada Allah, sementara Allah tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Itu makna daripada ayat ini. Jadi nanti lebih dalam insyaAllah kita bahas masalah bab ini ya. Dalil yang kedua adalah hadis Bukhari dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idha lam tastahi fasna' ma syi'ta." Sesungguhnya termasuk perkara yang diperoleh manusia dari ucapan kenabian pertama, maksudnya turun-temurun, setiap nabi mengingatkan umatnya tentang masalah ini, jika kamu tidak malu, maka lakukanlah yang engkau kehendaki. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 2376 dan disahihkan oleh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 5620. Bab ini teman-teman dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah tentang atau masuk dalam kategori dosa besar. Kita coba lebih dalam membedah beberapa dalil syariat kita dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa bisa tidak tahu malu ini masuk dalam kategori dosa? Dan sebaliknya, kenapa harus kita malu? Apakah itu bagian dari syariat atau ada motivasi yang bisa membuat kita memahami bahwasanya memang dia bagian daripada agama kita? Maka jawabannya adalah kita akan mulai teman-teman sekalian dengan definisi malu itu sendiri. Banyak ulama memberikan definisi malu. Di antaranya adalah perangai yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan jelek, kebiasaan, karakter yang mendorong orang untuk meninggalkan sesuatu yang jelek. Dia faham itu bagian daripada agama atau tidak, secara alami dia tidak ingin lakukan karena punya rasa malu. Juga membengkalaikan hak-hak orang lain atau tidak ingin membengkalaikan hak orang lain, itu malu. Dia dahulukan hak orang lain, dia malu tidak memberikannya. Maka ini bagian daripada malu itu sendiri. Ibnu Rajab rahimahullah lebih menekankan tentang masalah malu dan beliau menjelaskan malu ada dua macam.
Ada malu yang pertama yang merupakan karakter dan tabiat bawaan. Memang dari lahir orang ini sudah Allah kasih rasa malu. Dan dia tidak diupayakan. Dia tidak berusaha. Memang dasarnya orangnya dari kecil pemalu. Dan kata beliau malu yang merupakan karakter dan tabiat bawaan dan tidak diupayakan. Dan ini karunia Allah yang maha suci yang sangat besar kepada hambanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Bukhari, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu kalau ada pada seseorang, maka dia tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan saja. Kata beliau, malu ini akan menghalangi seseorang dari membuat perbuatan buruk dan juga akhlak tercelah, dan sebaliknya mendorong berbuat baik, berbuat ketaatan. Dan ini dimasukkan atau dikategorikan dalam malu yang pertama. Memang dia bawaan. Kalau teman-teman juga pernah dengar ada seorang sahabat yang punya sifat dua yang mulia. Tapi tentu bukan dalam masalah malu ya. Yaitu kedewasaan dan ketenangan dalam memecahkan permasalahan. Ya. Istilahnya al-anat. Ya. Al-hilmu wal-anat. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya dalam dirimu ada dua sifat yang sangat Allah cintai. Yaitu kedewasaan dan tidak terburu-buru dalam memberikan keputusan dalam satu perkara. Jadi dia betul-betul renungi, dia enggak tergesa-gesa gitu. Maka sahabat ini berkata, ya Rasulullah, apakah itu Allah berikan kepadaku atau aku memang berusaha sehingga aku meraihnya? Kata Nabi SAW, Allah lah yang telah memberikan kepadamu. Jadi ini kategori yang pertama. Artinya memang ada orang yang Allah kasih begitu. Ada orang alaminya, perangainya, karakternya memang suka kebaikan, ramah, dermawan. Memang dari kecil bawaannya begitu. Tentu banyak faktor berhubungan dengan masalah ini ya. Di antaranya yang paling pertama itu memang karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah memang memberikan itu. Kemudian yang kedua adalah baiknya lingkungan orang tuanya. Bagaimana pendidikan orang tuanya. Yang ketiga, makanan dan minuman yang dikonsumsikan ke dalam tubuhnya oleh orang tuanya, halalkah, tidakkah, gitu kan. Yang keempat, jauhnya dia dari kata-kata atau doa-doa buruk dari orang tuanya. Misalnya nakal, misalnya jahat, apalah bahasa-bahasa yang sudah pernah kita bahasakan tidak boleh seorang orang tua ucapkan kepada anaknya. Ini semua membentuk itu. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Allah melihat hati hamba-hambanya. Maka Allah mendapatkan hati Muhammad adalah hati yang paling bersih. Maka Allah pun menutup risalah kenabian dengannya. Kemudian Allah melihat ke hati-hati hambanya, ditemukanlah hati para sahabatnya lah yang paling baik setelah hati nabinya Muhammad SAW. Maka dijadikanlah mereka sebagai sahabat-sahabat nabinya. Memang ada yang Allah pilih seperti itu. Ya, kita tidak bisa cemburu karena ini memang karunia Allah SWT berikan. Tapi kita bisa meminta kepada Allah agar diberikan bersama mereka. Mirip dengan kasus riwayat Anas radhiyallahu anhu yang beliau berkata, tidak ada hadis Nabi SAW yang membuat kami lebih gembira dibandingkan sabda beliau, al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan selalu bersama dengan orang yang dia cintai. Di akhirat maksudnya di surga akan bersama-sama. Maka aku sangat senang dengan hadis ini, atau kami para sahabat Nabi sangat senang dengan hadis ini karena aku pribadi sangat mencintai Nabi SAW, sangat mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, walaupun aku belum bisa menjangkau amal-amal mereka dan perangai mereka. Maka aku berharap dengan hadis ini justru aku disatukan bersama mereka di surga. Jadi memang ada yang Allah berikan kebaikan kepada seseorang, mungkin kita tidak bisa miliki, tapi kita bisa dengan mencintai dia, mencintai kebaikannya. Maka Allah bawa kita bersama mereka di derajat di surga. Kategori yang kedua, malu, diperoleh karena mengenal Allah. Ini tahapan yang setelahnya. Ada orang yang lahir sudah dikasih. Ada orang enggak, dia jadi muncul rasa malunya karena mengenal Allah. Dengan belajar agama, hadir dalam majelis ilmu, terus menerus beribadah kepada Allah. Maka kata beliau, malu diperoleh karena mengenal Allah Maha Suci dan menyadari keagungannya, kedekatannya kepada para hambanya,
dengan penyadaran sepenuhnya tentang kemahatauannya Allah, tentang penglihatan mata, pengkhianatan mata. Dalam Al-Quran dikatakan khainatal ayun. Jadi orang bisa lihat ke sini tapi sebenarnya dia tujuannya di sana, manusia bisa tertipu. Tapi Allah mengetahui itu. Dan apa yang disembunyikan dalam dada manusia. Karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia sangat mengetahui Allah apa yang dikhianati oleh mata. Tujuannya ke sana tapi lihatnya ke situ. Sesekali dia curi pandangan, Allah tahu. Walaupun dia bisa menyembunyikan di depan manusia. Dan juga apa yang disembunyikan di dalam dada manusia. Kata beliau, ini bagian dari buah iman yang dirasakan seorang hamba. Bahkan termasuk derajat ihsan yang paling tinggi. Selagi seorang hamba mengetahui bahwa Allah melihat dirinya, akan membuatnya malu terhadap Allah. Lalu mendorongnya untuk taat. Hal ini seperti seorang budak atau hamba sahaya di depan majikannya atau tuannya. Pada saat diawasi maka dia akan patuh. Dan pada saat ia tidak diawasi maka tentu dia tidak akan giat. Maka perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah buah daripada keimanan. Dan dia menyadari bahwasanya Allah maha mengawasi hamba-hambanya. Ini pembagian Ibnu Rajab rahimahullah tentang masalah malu itu untuk memahami definisinya tadi. Berarti dengan pemahaman ini, ikhwan dan akhwat sekalian rahimahumullah, kita bisa mendapatkan sifat malu, kalaupun bukan perangai kita dari lahir, maka dengan poin yang kedua, yaitu dengan antum sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus memupuk iman, nanti muncul rasa malu. Malu kalau mau buat dosa itu kayak malu gitu, berat rasanya. Nanti dilihat Allah, ya, merasa nggak enak. Kadang-kadang kalau walaupun dia pernah melakukan perbuatan itu, tapi begitu dia sudah kenal keimanan, kalau dia mau ulangi, gemetar tangannya, gitu kan. Ada seorang ikhwan pernah cerita sama saya begitu. Alhamdulillah Ustaz, setelah saya ikuti pengajian segala macam, begitu saya dulu suka dengar musik, saya sudah tinggalkan. Satu waktu saya datang ke satu tempat, teman saya punya banyak kaset-kaset ini, dan saya terfikir untuk menyentuhnya kembali. Hanya untuk oh ini, karena saya hafal semua nama-namanya, saya ingin memasukkan kembali ke, waktu itu masih pakai DVD. Ya. Dia bilang pada saat saya menyentuhnya, tangan saya gemetar rasanya. Jadi bentrok dalam jiwa antara, lakukan enggak ya? Gitu. Akhirnya saya tinggalkan. Dengan saya tinggalkan, saya merasa ada sesuatu yang plong di dalam hati karena saya tidak melakukannya lagi. Mungkin juga orang dulu bebas hidupnya, sentuh sana sini lawan jenisnya, tapi begitu dia tobat, rasanya sekarang berat. Salaman kesentuh sedikit saja kayak ada dosa yang besar yang dia lakukan. Nah itu buah daripada keimanan. Nah rasa malu itu bagian daripada keimanan tadi. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Ibnu Qayyim juga berkata rahimahullah, kuatnya sifat malu tergantung dengan kondisi hidupnya hati seseorang dengan keimanan. Jadi makin dia terus buat kesolehan, makin bersih hatinya dari kemaksiatan, maka makin kuat sifat malunya. Sementara sedikit sifat malu disebabkan oleh kematian hati dan ruh, sehingga semakin hidup hati itu, semakin sempurna sifat malunya. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 di antara tanda-tanda kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, kalau ada pada seseorang, dia harus segera memperbaiki dirinya. Kalau enggak dia akan celaka. Yang pertama kata beliau, kekerasan hati. Dan hati bisa keras dengan kemaksiatan dan kekufuran. Ya Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, au asyaddu kaswah. Dia bisa keras hati itu sampai seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Mungkin dia berdenyut dalam pandangan medis, tapi sebenarnya dia sedang keras. Ya. Dan ini satu hal yang menyedihkan kalau hati seseorang sudah keras. Pernah ditanya kepada Nabi SAW, hati itu berkarat. Ya. Lalu kata Nabi SAW, hati itu bisa berkarat. Kata para sahabat, lalu apa obatnya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, supaya dia berkilau lagi. Kata Nabi SAW, membaca Al-Quran. Jadi bisa lunak hati itu. Tapi bisa juga keras. Jadi kalau seseorang terus memaksakan diri dari dosa ke dosa, dari dosa ke dosa, walaupun awalnya dia punya perasaan untuk meninggalkan, tapi dia tetap melakukannya, maka akhirnya
menjadi keras hatinya. Kalau sudah keras hati, sudah nggak ada lagi perasaan kalau itu adalah kesalahan. Lebih parah daripada itu, dia akan mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan dosa itu. Kami pernah menemukan ada seorang teman begitu. Subhanallah, luar biasa, sampai kami dulu cemburu dengan kesolehannya waktu masih di kampus, luar biasa gitu. Tiap hari ibadahnya luar biasa, tiap hari kerjanya itu kalau jalan sama kami pulang dari Masjid Nabawi bawa buku, baca buku gitu. Buku itu dia bilang sebentar, jangan masuk kamar dulu, ini kita baca, kita besok tanding ya, hafal ini ya. Jadi luar biasa gitu motivasinya gitu. Satu waktu subhanallah kita temukan dia kok berubah, orang ini sudah nggak pernah ngajak sholat di Masjid Nabawi, sudah nggak pernah baca buku sama-sama, udah nggak pernah buat pertandingan. Ayo ini seperti Usulul Tsalatsa dan yang lainnya, buku-buku kecil, Kutaibat itu sering kami hafal dulu gitu. Lalu kita jadikan pertandingan antara kita saja tanpa ada hadiah gitu. Motivasi siapa yang lebih dulu menghafalnya. Tiba-tiba dia berubah gitu. Lalu saya sama teman-teman kita diskusi. Ada apa orang ini? Kenapa kok bisa berubah? Ternyata memang betul dia terjerumus dalam kemaksiatan, gitu kan? Dia safar ke luar negeri, kemudian dia ternyata tidak tahu di sana bagaimana terpengaruh sama temannya. Lalu karena dia punya dalil-dalil agama, ini bahayanya orang kalau tahu agama lalu dia terjerumus. Dia jadikan dalil itu sebagai hujah, argumentasi untuk membela perbuatannya. Toh gampang bertaubat, saya sudah tahu kuncinya, dan seterusnya. Dan uniknya pada saat kita mengatakan kepada dia, Allah yahdik ya akhi, semoga Allah berikan kau hidayah. Dia marah malah. Dia marah, saya lihat betul dia marah. Dia mengatakan, kenapa harus saya doakan Allah yahdik? Saya sudah dapat hidayah. Terus saya bilang sama dia, akhi, ente sekarang melanggar agama ini, nggak bisa dibiarkan. Ente sendiri menceritakan terjadi ini, terjadi itu, terjadi ini, tapi dia tetap ngotot gitu. Dan lebih parah daripada itu ternyata syaitan bisa menguasai seseorang sampai membuat dia bahkan mengajak kita untuk melakukan apa yang dia lakukan gitu kan. Dan itu berbahaya sekali. Maka harus hati-hati dengan masalah ini. Maka lebih baik jangan dibuka pintunya. Tidak usah dibuka. Pelanggaran-pelanggaran agama itu untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Itu yang pertama. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, 5 perkara tanda-tanda kecelakaan atau kehancuran. Yang pertama kekerasan hati. Yang kedua mata yang tidak menangis. Ternyata kalau hati keras karena sering bermaksiat, air matanya susah nangis. Padahal sebenarnya salafus saleh itu tidak pernah melewatkan ayat-ayat tentang surga, tentang neraka, kecuali mereka menangis. Itu karena lunaknya hati mereka. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis-hadis yang sahih, kalau kalian baca Quran nangislah. Kalau kalian tidak bisa nangis, buatlah menangis. Tabakau. Nah, itu bagian daripada agama diperintahkan. Gitu. Tapi itu tidak akan bisa terjadi kalau seseorang memang tidak lunak hatinya. Maka bermula daripada itu. Kemudian yang ketiga, sedikit sifat malu. Ini juga yang jadi bahasan kita, yang merupakan kecelakaan seseorang. Enggak ada malunya, kecuali sedikit, itu pun kalau ada tersisa gitu kan. Kemudian yang keempat, cinta dunia. Dunia kita jadikan sebagai fasilitas, bukan target. Apapun yang luput dari dunia ini, gak usah pedulikan. Selama antum masih memiliki keimanan. Karena iman dunia ini sifatnya datang dan pergi. Mau pasangan hidup, mau anak, mau siapa saja, teman-teman, mau pekerjaan, datang dan pergi. Kita pun begitu, kita pun akan datang pada mereka, kita pun akan pergi sebagaimana mereka juga. Gitu. Itu keadaan dunia. Kita nggak perlu terlalu mencintai dunia ini. Targetnya adalah akhirat. Dunia kita boleh nikmati, tapi bukan menjadi target utama. Yang terakhir kata beliau, panjang angan-angan. Angan-angan kosong, mengkhayal. Kita boleh bedakan antara panjang angan-angan kosong dengan tumuh. Saya pernah jelaskan tumuh ya. Tumuh itu motivasi dalam diri untuk mencapai target tertinggi dari sebuah perbuatan baik. Jadi kita boleh, seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, saya punya tumuh yang sangat kuat. Beliau itu jadi gubernur Madinah. Lalu beliau mengatakan, saya punya tumuh yang sangat kuat. Waktu ada satu orang datang minta sumbangan sama dia, dikasih sama dia. Silakan ambil. Dia bilang, hai fulan, saya punya tumuh. Semangat untuk mencapai target yang tertinggi dalam hidup saya. Proses selama itu bukan haram. Saya punya harapan untuk punya tumuh ini, keinginan besar untuk jadi khalifah. Kalau saya jadi khalifah, saya akan memberikan kepadamu sedekah lebih besar. Orang ini mengatakan tidak berjalan beberapa tahun kecuali Umar bin Abdul Aziz sudah diiklankan jadi khalifah. Saya pun datang kemudian dia pun memberikan apa yang dia janjikan. Dan saya tidak menemukan harta lebih berkah daripada harta yang dia berikan. Tapi di sini tumuh, angan-angannya itu punya makna.
Kalau angan-angan kosong, mengkhayal, gitu kan, yang tidak masuk akal, ya, tidak ada memang asalnya, gitu kan, tidak mungkin terjadi, gitu. Maka ini tidak dibolehkan sama sekali. Ya. Ini tentunya teman-teman sekalian, statement para ulama berhubungan dengan masalah malu itu. Kita lebih dalam coba membahas masalah malu ini dengan menyebutkan keutamaan-keutamaannya. Keutamaan yang pertama dari malu, yaitu kalau yang saya beri judul ya, dia adalah akhlak agamamu. Ya. Maksudnya akhlak Islam. Memang setiap muslim harus punya sifat malu. Beranjak daripada sabda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Malik, likulli dinin khuluq wa khuluqul islamul haya. Semua agama itu punya akhlak yang menonjol, perangai yang menonjol. Dan perangai yang menonjol dari Islam adalah malu. Ini berarti bagian daripada agama. Juga dalam sebuah hadis yang lain telah ditanyakan kepada baginda Nabi SAW, meriwayatkan Tirmidzi, setahu saya hadis ini, ya Rasulullah, apakah malu itu bagian daripada agama kita? Kata Nabi SAW, ketahuilah justru malu itu adalah seluruh agama kita. Jadi bukan cuma bagian. Kalau kau betul-betul mengaku seorang muslim dan kau bisa mau dikategorikan muslim sejati, kau harus punya rasa malu. Dan Nabi SAW mengingatkan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Oleh karena itu kalau kau tidak malu, tidak punya akhlak agamamu ini, maka buatlah sesukamu. Ini banyak sekali contohnya. Banyak sekali contohnya. Saya mungkin tidak bisa rincikan semua, nanti dipikir kita ini terlalu kolot atau garis keras lah. Kalau kita menjelaskan tentang contoh-contohnya gitu kan. Antum bisa tarik sekarang ke masalah medsos kita. Sudah nggak ada rasa malu. Seorang wanita tampil dengan terbuka, seorang laki-laki terbuka. Lalu ngomong macam-macam, keluh kesah tentang masalah rumah tangganya. Tidak ada rasa malu. Ya. Padahal mungkin bisa saja dia baikan sama pasangannya. Bisa saja dia tutupi aib itu supaya orang tidak tahu. Mungkin satu waktu bisa jadi hikmah yang besar dalam hidupnya. Seorang mukmin itu teman-teman tidak banyak yang tahu tentang kekurangannya. Orang menilai kelebihannya iya. Karena dia tutupi aibnya. Karena Allah itu menutupi aib hamba-hambanya. Kenapa harus malah dieksposin? Kenapa harus malah diekspos? Kenapa harus tampil ya, dengan tidak ada pertimbangan kalau dia sebagai seorang muslim? Apa yang sedang berkembang di medsos langsung dia tampil nomor satu di situ walaupun dia seorang muslim. Kenapa akhi dan ukhti? Apakah kita tidak malu joget-joget di depan orang, menari-menari di depan orang? Apakah kita tidak malu membawa anak, membawa pasangan, membawa ini? Sudah hilang rasa malu agama kita. Kalau antum punya istri, tutupi istri itu. Antum penutupnya, bagiannya, bukan malah dipamer. Tutup, bahkan kalau perlu suruh pakai cadar. Antum punya ghirah, kecemburuan agama, enggak boleh sembarang orang bisa melihatnya. Itu yang benar, itu akhlak muslim. Ini enggak, malah disuruh buka hijab, malah disuruh tampil, malah dipamerkan kepada orang. Kenapa ini? Ini jelas jauh dari akhlak muslim. Contoh saja. Begitu juga dengan mengorbit anak-anaknya, mengorbit ininya, mengorbit itunya, segala macam hal. Ya. Teman-teman harus kontrol. Medsos bisa menjadi sumber pahala buat kita atau menjadi sumber bencana buat kita. Hati-hati kontrol kalau kita ingin mengikuti perkembangan. Boleh, bukan tidak boleh. Tetapi untuk kebaikan. Ya, karena dia seperti pedang yang memiliki dua mata. Gitu kan? Dia bisa membawa pada kebaikan, kita gunakan dalam dakwah, penyampaian yang baik. Atau memang dia bisa menjadi sesuatu yang mencelakakan. Kemudian yang kedua, tentu ada juga perkataan Hudzaifah radhiyallahu anhu dalam poin pertama ini ya. Masalah malu adalah akhlak agamamu. Jadi kau harus menonjol hai saudaraku muslim sebagai seorang pemalu gitu. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, la khaira fi man la yastahi minan nas. Tidak bisa dinilai seseorang itu punya kebaikan bagi orang yang sudah tidak malu pada manusia. Gak malu lagi, teriak-teriak sana sini, gitu kan. Sehingga akhirnya kita ngobrol pun tidak nyaman. Hampir semuanya ya ditanyakan, hampir semuanya dia mau cari tahu, hampir semuanya dia mau campuri. Ini tidak ada rasa malu. Tidak ada rasa malu sama sekali. Saya umroh dengan jemaah, kalau ada yang datang kenalkan diri saya kenal. Kalau secara khusus saya mau tahu, Bapak kerja di mana,
kenapa harus umroh, kenapa? Saya nggak campur, untuk apa campurin orang gitu. Mungkin dia tidak suka diketahui gitu kan. Sampai kadang ada jemaah yang datang, Ustaz ini si fulan kerjanya ini. Oh iya. Kalau dia tidak lanjutkan jelaskan, saya tidak akan tanya. Tidak semua orang mau ditahu masanya gitu kan. Mungkin kenapa dia nggak kenalin diri, ya sudah berarti dia tidak mau ditahu. Cukup. Dia datang, dia kenalkan diri atau dia tanya tentang program saya, baru saya sampaikan. Kalau saya datang untuk menjelaskan kepada orang, tidak. Kita punya rasa malu. Punya harga diri kan gitu. Itu bagian daripada agama. Yang kedua, keutamaan malu. Malu adalah sifat Tuhanmu, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri pencipta, punya sifat malu. Disebutkan dalam banyak riwayat, diantaranya hadis yang sahih. Kalau kita mulai dulu dengan ayat Al-Quran, surah Al-Ahzab, surah nomor 33, ayat 53. Tentu ayat ini panjang sekali ya. Tapi di tengah-tengah ayat, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir wallahu la yastahi minal haqq. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu dalam menjelaskan kebenaran. Makanya ada seorang sahabat Nabi bertanya di masjid habis sholat subuh. Rupanya mungkin dia sebelumnya mimpi junub. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam menjelaskan kebenaran. Maka apakah bagi wanita yang mimpi juga mandi? Seperti laki-laki mandi junub? Itu kebenaran, harus ditanya. Maka kata Nabi SAW, iya kalau dia mendapatkan cairan basah di kemaluannya. Tapi di sini teman-teman sekalian, sifat malu ini dalam arti kata pada tempatnya. Ya. Kalau untuk menuntut, nanti kita akan jelaskan di penutupannya, termasuk kita tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Yang dilakukan oleh sahabat ini tentunya. Yang jelas teman-teman sekalian, Allah mengatakan, wallahu la yastahi minal haqq. Allah tidak pernah malu dengan kebenaran. Kemudian juga dalam sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Tuhan kalian yang maha berkah dan maha tinggi, hayyun karim, sangat pemalu dan sangat mulia, dermawan, suka memberi. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi, dia malu dari seorang hambanya yang mengangkat tangannya ke langit untuk berdoa, ayyaruddahuma safra atau sifra. Sementara hamba itu dikembalikan tangannya setelah doa dalam kondisi kosong. Artinya Allah malu kalau sudah dimohon lalu kemudian tidak dia memberi. Tapi saksi bahasan kita sifat Allah hayyun karim. Allah itu pemalu dan juga sangat mulia. Di dalam hadis yang lain disebutkan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Al-Baihaqi dan Sahih, Anallah hayyun sittir yuhibbul haya was-satru. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha pemalu dan juga suka menutupi kesalahan. Oleh karena itu dia mencintai sifat malu dan juga sifat menutupi kesalahan. Itu sifat Allah SWT. Jadi kalau antum tahu kesalahan orang, jangan diekspos. Kayak sekarang lagi zaman medsos, ekspos sana sini berita orang. Jangan singgung. Ada sesuatu yang salah, kalau kau memang niat ikhlas karena Allah ingin dapat pahala dari saudaramu, datangi dia, minta waktu. Tegur baik-baik, kirimkan berita di WA, kirimkan berita di SMS, telepon baik-baik, ketemui kalau memang itu bukan lawan jenis sehingga tidak ada pelanggaran agama, nasihati baik-baik, itu yang dilakukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, keutamaan malu adalah bagian dari tolok ukur imanmu. Orang itu dianggap beriman, sempurna imannya justru kalau punya rasa malu. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Al-imanu bid'u wa sittun, au bid'u wa sab'un. Iman itu 60 sekian bagian atau 70 sekian bagian. Lalu kata Nabi SAW, afdaluha la ilaha illallah. Yang paling baiknya adalah la ilaha illallah. Adalah la ilaha illallah. Kemudian dikatakan wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan yang paling rendahnya adalah memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalanan. Wal haya'u syu'batu minal iman. Dan malu itu adalah bagian daripada keimanan. Jadi ini dijelaskan tentang
bagian dari malu itu adalah tolok ukur dari keimanan. Tolok ukur dari keimanan. Di dalam hadis yang lain pernah ada, dan hadis ini diriwayatkan Bukhari, An-Nasai, Abu Daud. Pernah ada orang dari Ansar, dia nasihati temannya. Tapi nasihatnya itu supaya gak usah kau malu gitu-gitu. Lakukan aja. Entah apa yang dinasihati tapi seperti itulah kurang lebih. Maka Nabi SAW lewat di sebelahnya. Lalu Nabi SAW melarang dia, menegur orang yang mengingatkan ini sambil mengatakan, da'hu, tinggalkan orang ini. Fa innal haya'a minal iman. Sesungguhnya haya itu sifat malu bagian daripada keimanan. Justru jangan kau suruh orang supaya enggak malu gitu ya. Suruh mereka malu. Ini dia motivasi temannya, jangan usah malu, buat saja. Gitu. Seperti sebagian orang kadang-kadang motivasi temannya begitu. Juga disebutkan di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW dan hadis ini riwayat Tirmidzi, al-haya'u wal-'iyyu syu'batani minal iman. Rasa malu dan sedikit berbicara. Dalam arti kata, kalau dia berbicara bobotnya ada, bukan omong kosong. Sesungguhnya malu dan sedikit berbicara adalah dua cabang dari keimanan. Wal badza'u, suka mengucapkan kalimat keji, menghina, menjatuhkan orang, mencela. Wal bayan, banyak bicara, omong kosong. Syu'batan minan nifaq, dua-duanya cabang daripada kemunafikan. Bahkan disebutkan dalam hadis Bukhari yang lain, masih di poin yang sama ya, poin yang ketiga. Malu bagian daripada tolok ukur imanmu. Kalau malu sama iman itu seperti satu partner. Kalau satu hilang, yang lainnya hilang. Kalau satu ada, yang lainnya ada. Tolok ukur keimanan luar biasa. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, al-haya' wal imanu qurana'u jami'a. Iman, malu dan iman itu adalah partner sama-sama, selalu bersama. Tidak bisa dipisahin. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau salah satunya hilang, maka yang lainnya pasti hilang juga. Jadi kalau sudah tidak malu, nggak ada imannya. Kalau tidak ada imannya berarti nggak ada malunya. Sudah begitu poinnya. Kita masuk yang keempat, keutamaannya. Sebab kehancuran bila tidak malu. Kalau ada orang, naudzubillah, mudah-mudahan di sini tidak ada teman-teman sekalian, kita berharap tidak ada. Kalau ada orang sudah tidak punya rasa malu sama sekali, bahkan sudah sampai terang-terangan mengerjakan dosa di depan orang-orang, ya, maka ini berarti Allah inginkan kebinasaan buat dia. Disebutkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Ibnu Majah, kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, inna Allah azza wa jalla idza arada an yuhlika 'abdan naza'a minhu al-haya. Sesungguhnya kalau Allah menginginkan untuk atau ingin membinasakan seorang hamba, Allah akan cabut rasa malunya. Fa idza nuzi'a minhu al-haya lam talqahu illa mukitan mumakkita. Dan kalau sudah dicabut darinya sifat malu itu oleh Allah, kau akan temukan orang tersebut selalu dibenci dimanapun dia berada. Jadi ini termasuk keinginan Allah untuk membinasakannya. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kullu ummati mu'afin. Semua umatku masih bisa dimaafkan. Illa al-mujahirin. Kecuali orang yang terang-terangan buat dosa. Udah enggak ada rasa malu. Gandengan, bukan para sangkannya, peluk-pelukan, ciuman depan orang. Modern. Dianggap ini modern. Ini kampungan. Ya. Modern dari mana? Ya. Modern itu orang punya, kita dari mana teman-teman kita tahu kalau itu adalah negara beradab, komunitas beradab. Kalau dia santun, pakaiannya bersih, tutur katanya juga bagus, itu kan baru dikatakan modern. Kalau pakaiannya kekurangan kain, ngomongnya ugal-ugalan, baru modern, mabuk-mabukan. Dari mana modernnya ini? Kenapa diubah istilah ini? Istilahnya baik malah jadi buruk gitu kan. Aneh sekali gitu. Zaman dulu perempuan tertutup, dianggap zaman kolot, peninggalan zaman dulu. Sekarang kekurangan kain, zaman modern. La haula wala quwata illa billah. Akhir zaman. Lalu kata Nabi SAW, wa inna minal mujahara,
dan termasuk bagian daripada terang-terangan dalam dosa, karena sudah tidak punya kemasa malu lagi, ayya'mala billaili amala. Dia mengerjakan satu perbuatan dosa di malam hari, thumma yusbihu wa qad satarahu Allah. Kemudian dia tiba pada pagi hari, Allah tutupi kesalahannya. Enggak ada yang tahu nih. Fayaqul, tiba-tiba dia bilang sama teman-temannya besoknya, ya fulan, amiltul bariha kada wa kada. Wahai fulan, tadi malam saya buat ini loh. Saya buat itu loh. Saya kemarin sempat ini, saya ke tempat itu, saya ketemu ini, saya cium, saya peluk, saya ini, oh bangga-bangga saya minum ini, saya coba ini, segala macam hal. Waqad bata satarahu rabbuh, padahal sebenarnya dia telah ditutupi oleh Tuhannya semalam suntuk. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi alaih. Tapi sayangnya justru dia sendiri yang membuka penutupan Tuhannya itu darinya. Juga disebutkan, pernah ditanya kepada baginda Nabi SAW, mal kabair, apa itu dosa besar? Kata baginda Nabi SAW, al-isyraku billah, engkau berbuat syirik kepada Allah, wal amnu min makrillah, engkau merasa aman dari hukuman Allah, wal ya'su min ruhillah, dan putus asa dari rahmat Allah. Tapi kategori bahasan kita dari potongan hadis ini yang ketiga, al amnu min makrillah, merasa aman daripada hukuman Allah, karena sudah tidak punya rasa malu gitu. Yang kelima, malu itu kalau ada pada seseorang akan memperindah perbuatannya. Jadi akan baik otomatis karena dia malu gitu. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Maka al-haya'u fi syai'in illa zanah, wa la kana al-fahsyu fi syai'in illa syanah." Tidak mungkin ada sesuatu itu dikemas oleh rasa malu kecuali akan terhiasi. Dan tidak ada sesuatu yang dihiasi dengan kekerasan, tidak punya rasa malu, kecuali akan merusak sesuatu itu. Yang keenam, dia adalah sifat nabimu Muhammad SAW. Nabi SAW sangat pemalu, karena tahu bahwasanya Allah SWT pemalu. Disebutkan oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari Muslim, karena Nabi SAW asyaddu haya'an fil adra minal adra'i fi khidriha. Sesungguhnya Nabi SAW itu lebih malu daripada anak gadis dalam pingitannya. Wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Dan kalau kami tahu Nabi SAW tidak suka sesuatu hanya dari perubahan raut wajahnya saja. Tidak pernah marah-marah secara khusus masalah itu. Karena semua punya sifat malu. Jadi Nabi SAW sudah ditahu oleh para sahabatnya kalau orang ini sangat santun, ramah, baik. Dan kalau tidak suka hanya berubah raut wajahnya saja. Dalam riwayat lain, dalam hadis Bukhari juga, kalau Nabi SAW tidak suka dengan makanan, tidak pernah mencelahnya. Beliau hanya tidak menyentuhnya saja. Sehingga para sahabat sudah faham, oh kalau Nabi enggak sentuh berarti tidak suka. Seperti itulah. Itu karena tingginya sifat malas atau sifat malunya. Alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketujuh adalah sifat para malaikat. Malu itu sendiri. Sifat para malaikat. Disebutkan tentu dalam hadis Muslim, banyak riwayat menjelaskan masalah ini. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam pernah duduk di dalam sebuah kebun, kemudian dijaga oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Seingat saya sahabat ini yang menjaga di kebun itu. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam kebun itu, ada satu kolam gitu untuk berendam kaki. Biasanya kalau di musim dingin rendam air hangat atau air panas, ya air hangat kurang lebih. Kalau musim panas direndam di kakinya di air dingin. Itu termasuk sunnah Nabi SAW. Beliau sering kerjakan itu. Jadi beliau berendam waktu itu di musim panas kakinya di air dingin. Datang Abu Bakar minta izin, Nabi SAW mengatakan izinkan dia. Karena dia dan sampaikan dia termasuk ahli surga. Waktu itu Nabi kebetulan kelihatan lututnya. Kemudian duduk Abu Bakar sebelah kanannya. Tak lama kemudian datang Umar, izin masuk. Kata Nabi SAW, izinkan dia masuk. Dan sampaikan dia akan masuk surga dan dia akan mati syahid. Umar masuk, duduk di sebelah kiri Nabi. Lihat Nabi lihatkan lututnya, Abu Bakar sama Umar ikut-ikut. Lihatin juga lututnya. Karena Nabi buat, berarti boleh nih. Gitu kan. Duduk bertiga. Karena kemudian Uthman bin Affan datang, pamit juga masuk. Maka Nabi SAW mengatakan izinkan dia masuk dengan cobaan yang akan menjadi penutup hidupnya. Artinya akan ada ujian di akhir hidup dan dia akan mati syahid. Lalu tiba-tiba waktu Uthman masuk, Nabi SAW buru-buru tutup lututnya.
Duduk di sebelahnya Umar. Lalu kata Abu Bakar sama Umar, ya Rasulullah, tadi waktu kami masuk berdua Anda tidak tutup lutut. Kenapa Uthman masuk Anda tutup lutut nih? Gitu kan. Kata Nabi SAW, ala astahi min rajulin istahaminhul malaika. Tidakkah aku malu dengan seorang laki-laki yang malaikat aja malu pada dia? Gitu. Jadi ini menandakan malaikat punya sifat malu. Dalam sebuah athar yang lain dikatakan, malulah kalian dengan makhluk Allah, maksudnya malaikat yang tidak berpisah dengan kalian kecuali kalian lagi di WC atau lagi sedang berhubungan biologis. Jadi selalu ada malaikat itu melihat, mengontrol. Malaikat itu terganggu dengan bau busuk yang manusia juga tidak suka, kata-kata kasar dan segala macam. Mereka ada. Antum salam kan ucapin salam kiri kanan. Udah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ke-8 adalah sebab masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal bada'u minal jafa' wal jafa'u fin nar. Rasa malu itu bagian daripada keimanan dan iman itu di surga. Pasti masuk surga. Kalau sudah punya malu dan dia ikuti dengan keimanan, karena tadi sudah kita bilang dia partner sama iman, maka dia akan masuk surga. Dan sifat jorok, suka berkata jorok, berkata kasar, ya, terbiasa untuk mengucapkan binatang-binatang lah, apalah segala macam kata-kata yang tidak nyaman ini, itu bagian daripada kekerasan. Dan kekerasan pasti masuk neraka, kata Nabi SAW. Pasti masuk neraka. Saya ingin menyebutkan ada tambahan teman-teman sekalian tentang Al-Mawardi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Adabud Dunya wad Din, beliau mengatakan malu itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama malu kepada Allah. Pada tingkatan ini seseorang akan mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Ia malu karena iman kepada Allah yang maha melihat lagi mengetahui jika ia melakukan dosa. Dan juga ia malu dari sisi lain tidak beribadah. Karena Allah maha penyayang telah memberikannya banyak kesempatan hidup dan nikmat. Ini yang pertama, maksudnya malu kepada Allah. Yang kedua, malu kepada sesama manusia. Malu ini diaplikasikan dengan menghargai orang lain, tidak saling menyakiti, serta juga tidak melakukan hal yang tidak seharusnya diperbuat di hadapan orang lain. Itulah yang dikatakan oleh sahabat Nabi yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, la khaira fi man la yastahi minan nas. Enggak akan bisa dinilai orang itu punya kebaikan kalau tidak punya malu terhadap manusia. Yang ketiga adalah malu kepada diri sendiri, kata beliau. Artinya seseorang menjaga diri dari sifat-sifat tercelah walaupun tidak ada yang melihatnya. Maka saat sendiri ia malu melakukannya, ia malu untuk melihat atau menilai buruk orang lain karena dia tidak merasa lebih baik dari orang lain. Ya, masuk dalam kategori ini teman-teman, kalau orang yang sudah berpasangan suami istri tetap harus hati-hati ya. Tidak boleh, bukan karena suami istri lalu kemudian boleh ceritain sembarangan orang. Tetap ghibah diharamkan. Tidak boleh seorang suami cerita tentang teman kantornya ke istrinya, nggak usah cerita. Nggak perlu. Antum sama istri, maaf ini masih bujang-bujang ya. Ngobrolnya masalah cinta, masalah rindu, cumbuan, nikmati saja dia. Bicara orang nggak usah. Pendidikan anak, mau makan apa, yang enak-enak saja. Kalau sudah mulai bicara, ada temanku, dah jangan cerita. Ya. Atau apalah yang seperti itu, ya. Tetanggalah, iparlah, nggak usah dibicarain. Kecuali memang ada pesan baik, oke. Dan itu antum sebagai laki-laki terutama harus terapkan dalam rumah tangga. Jangan biasakan layani ini. Karena perempuan kalau dilayani ngomong terus nih, ya. Jadi jangan dilayani soal begini. Jangan dibuka, karena tetap ghibah. Ada beberapa hal yang tidak masuk dalam ancaman. Yang pertama itu malu dalam belajar. Ini nggak boleh. Justru ini harusnya kita tidak malu dalam belajar. Maksudnya adalah tidak malu dalam menuntut ilmu ya. Oh saya malu ke Blok M karena rame orang. Salah. Datang justru. Bukan begitu. Ya. Karena Imam Mujahid, seorang ulama tabi'in Mujahid berkata, la yata'allamul ilmu mustahi wala mustakbir. Orang yang malu dan orang yang sombong tidak akan mendapat ilmu. Mujahid ini perlu antum tahu ya, dia orang yang pernah menyetor lengkap 30 juz Al-Quran
Itu sebanyak 30-40 kali kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi dia duduk sama Ibnu Abbas, dia belajar dari sahabat ini saking sukanya dengan ilmu, sampai dia duduk, dia ulangi 30 juz itu, hafalannya dan tafsirnya. Ulanglah yang kedua kali, ulang yang ketiga, 30 sampai 40 kali. Ini Mujahid rahimahullah. Dia yang berkata, orang yang malu dan orang yang sombong tidak akan dapat ilmu. Dalam arti kata, malu di sini positif ya, datang ke majelis ilmu, bertanya yang diperlukan, tapi tentu dengan adab-adabnya. Dengan adab-adabnya, seperti di antara adab majelis ilmu, tidak boleh memotong pembicaraan pemateri, bertanya sesuai dengan temanya, gitu kan. Kalau sudah paham, maka cukupkan diri dengan itu. Ya, tidak perlu untuk menonjolkan diri, riak kepada orang, kalau memang dia tunjukkan kalau dia pintar dan seterusnya, hindari semua. Dimaksud malu sih, jangan malu adalah bertanyalah kalau yang perlu. Hadirlah di majelis ilmu, kejarlah di mana ilmu itu ada. Ya. Aisyah berkata radhiyallahu anha, memuji tentang sifat wanita Ansar. Ni'man nisa'u nisa'al Ansar, lam yamna'na al-haya'u an yatafaqqahna fid din. Sesungguhnya wanita terbaik adalah wanita Ansar. Karena rasa malu, mereka punya rasa malu tinggi sekali, tapi tidak menghalangi mereka untuk memperdalam ilmu agama. Sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Bukhari. Begitu juga dengan melakukan umumnya ibadah-ibadah yang memang harus dikerjakan terang-terangan. Hadir majelis ilmu, pergi haji dan umrah, jihad, sholat berjamaah, ya, sholat istisqa, sholat jenazah, sholat semua yang harus kelihatan oleh orang. Gotong royong, kerjasama, kegiatan-kegiatan bakti sosial, harus orang lihat. Jangan bilang, saya malu untuk bekerja. Enggak, di sini bukan tempatnya. Karena Nabi SAW menunjukkan pada saat gari parit, khandak, beliau turun langsung. Dan beliau malah memotivasi para sahabat untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam jihad, beliau turun langsung. Karena memang dasarnya ibadah ini terlihat oleh orang. Itu juga masuk dalam masalah ini yang bujang-bujang ini. Malu melamar. Ya. Malu menikah. Kenapa belum melamar? Kenapa belum menikah? Malu. Kenapa malu? Saya nggak punya apa-apa. Coba dulu. Coba, siapa tahu calon mertua antum terima, memang mau cari orang miskin, siapa tahu. Siapa tahu, gitu kan. Karena sudah terlalu banyak orang kaya, dia mau orang miskin, yang penting jujur misalnya, kan gitu. Coba saja. Tepatnya bahasa Arab mengatakan jarib ta'rif, coba kau akan tahu kan gitu. Belum coba sudah mundur duluan. Ini bukan laki-laki berarti. Dan kalau sudah ditolak, ya sudah, mundur, cari manusia lain. Maka itu juga masuk dalam kategori yang harus diperhatikan tentunya. Yang terakhir adalah malu dalam menyampaikan kebutuhan-kebutuhan dasar kepada pasangan, ini juga masuk. Banyak rumah tangga jadi kacau karena dia malu bicara sama istri atau sama suaminya. Tapi itu kebutuhan dasar. Terutama masalah biologis misalnya. Ya dia bahasakan baik-baik. Saya pengen begini, saya begini, saya begini. Apa yang kamu suka dipenuhi. Jadi ini harus ada bahasa. Saya temukan banyak. Ini perkara mungkin dianggap biasa. Tapi subhanallah besar masalah ini. Karena selalu dianggap remeh. Dianggap tidak perlulah, tidak masalah. Akhirnya rumah tangga berjalan dingin. Tidak ada sesuatu yang dianggap sesuatu yang mulia. Padahal biologis itu adalah 90% rumah tangga. Harus dikemas dengan cara baik. Maka ini juga tidak boleh malu dalam masalah ini tentunya.